Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak sekalian di kelas 11 SMA SMU Ar-Rahman, kebetulan tahun ajaran ini Bapak dipercayakan untuk memegang PKWU ya, kewirausahaan di kelas 11 ini. Tapi sebelum mulai pelajaran ada baiknya Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Samsul Rizal, Bapak dari IKIP Jakarta, lulusan IKIP Jakarta, umur sudah 50 ke atas insyaallah, dan sudah berkeluarga dengan istri 3 anaknya insyaallah. Adapun Bapak tinggal di daerah Jampang, daerah Parung. Baik, itu mungkin perkenalan sekilas tentang profil pribadi Bapak. Ya, kita akan mulai berlanjut. Mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Ya, pertemuan pertama kita tadi sudah kita awali dengan basmalah. Kemudian yang akan kita berikan atau pelajaran kita adalah terkait dengan prakarya dan kewirausahaan. Ini merupakan pelajaran wajib buat kalian di kelas 11. Lanjut. Jadi untuk di kelas 11 semester pertama ini, semester ganjil, kita akan membuat kerajinan atau belajar tentang kerajinan dari bahan limbah. Ya, kalian tentu tahu limbah kan? Limbah adalah barang bekas pakai. Jadi barang-barang yang sudah tidak terpakai, sudah dibuang, tapi masih bisa kita manfaatkan. Nah, yang berbentuk bangun datar, ya. Itu ada tujuan-tujuan akan kita menjelaskannya. Itu nanti bisa kalian bacakan. Jadi secara garis besarnya ada 4 tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran limbah berbentuk bangun datar ini. 1, tentang pengertian kerajinan limbah. Yang kedua, bahwa kerajinan limbah ini merupakan bagian dari industri yang kreatif. Yang ketiga, menjelaskan jenis bentuk karya berdasarkan 3 dimensi, berdasarkan dimensinya baik 2 ataupun 3 dimensi. Yang keempat, menjelaskan media berkarya berkerajinan limbah berbentuk bangun datar. Baik anak-anak ya. Jadi kalau kalian mau bertanya nanti silahkan nanti menyimak terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian ini. Ada 3 buah gambar, ya. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan kalian, gambar-gambar tersebut, coba kalian ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Tuh. Silakan nanti yang mau mengajukan pertanyaan di format SW plus 1H atau 5W 1H. What, why, where, ya, who, why, dan 1H adalah how, seperti itu ya. Ini ada gambar bekas limbah dan seperti itu. Lanjut ya. Apa itu kerajinan dari bahan limbah? Ya, tadi sudah di depan Bapak jelaskan. Kerajinan berbahan limbah itu adalah merupakan kerajinan ya yang merupakan salah satu alternatif untuk didaya gunakan dan dimanfaatkan sebagai media berkarya seni. Kalau limbah itu adalah bahan bekas pakai yang mungkin di seputar kalian juga banyak ya, atau orang nyebutnya dengan bahan sampah seperti itu. Nah, limbah yang berada di sekitar kita mudah kita peroleh karena memang barang ini tidak dibutuhkan orang, ya sudah dibuang. Nah, dengan kemudian mudah diperoleh inilah yang akan berpeluang besar untuk dikembangkan sebagai karya seni. Hanya orang-orang yang berkreatif ya dan memiliki wirausaha, jiwa wirausaha inilah yang bisa membuat barang-barang bekas menjadi barang-barang bernilai seni. Ya, gitu ya. Nah, limbah tadi bisa disebut dengan barang sampah atau sampah dapat berwujud bisa plastik, ya, kaleng, kain yang biasa kita dapat kalau bekas dari tukang jahit itu, bekas potongan-potongan kain yang banyak kita jumpai di mana-mana. Daripada barang tadi
menjadi tempat sarang nyamuk umpamanya, atau menjadi sampah yang dibakar menjadi polusi, maka mari kita memanfaatkan barang-barang tadi, ya. Misalnya seperti kain ini, kain yang bekas potongan dari bekas penjahit atau bekas tailor ini banyak kita jumpai di tempat-tempat sampah. Nah, kalau kita bersihkan kain tadi, kita lagi cuci lagi dengan baik, maka akan dapat bekas potongan-potongan kain yang masih bersih, masih bagus. Dan kain perca ini kita sebut dapat dimanfaatkan menjadi sebuah bahan karya yang punya nilai estetis, nilai keindahan, dan nilai ekonomis, nilai yang berdaya jual, seperti itu. Coba lihat amati gambarnya, ya. Kalau sekilas tidak tampak seperti kain bekas, ya, tapi karena sudah digabung dengan kain-kain yang lain maka membentuk nilai yang indah sekali seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjut lagi. Seperti sampah sedotan yang tidak didaur ulang pasti akan mencemari lingkungan. Jadi kalau kalian untuk menggugah kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, ya, ini ada beberapa restoran cepat saji di Indonesia sudah mulai ikuti tren gerakan Indonesia tanpa sedot, tanpa bahan plastik. Karena kalian tahu plastik itu adalah bahan limbah yang tidak mudah hilang, ya. Konon dikatakan plastik akannya kurang lebih 300 tahun yang akan datang baru bisa hilang. Kita udah keburu mati umur kita, ya. Jadi masyarakat Indonesia pun sudah mulai beralih ke sedotan yang terbuat dari bahan kaca, stainless steel, atau dari bambu sekalipun yang bisa dipakai berkali-kali. Ingat sekali teman-teman, anak-anak semua, ya, bahan plastik itu bahan yang sulit untuk diurai, ya. Berbeda dengan bahan dari kaca atau beling, ya, atau dari stainless atau dari bambu yang mungkin kalau dibakar akan hilang, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi, ya, dari bahan-bahan ini, baik, Bapak cukup dulu sampai sini. Sebentar kita break dulu, ya. Jadi kalau anak-anak, sekali lagi Bapak katakan, kalau sekiranya kalian memiliki sedikit jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaan, tentu kalian di saat zaman sekarang ini, zaman orang bilang zaman COVID yang efeknya menuju kemana-mana, tentu harus berkreasi untuk menambah pundi-pundi uang kita. Kita nggak bisa mengandalkan dari penghasilan saja. Orang dituntut kreatif. Maka oleh sebab itu, di pertemuan pertama ini mudah-mudahan ini sebagai bahan perkenalan buat kita, kalian bisa membuat bahan kreatif yang lebih mudah, dan ini supaya bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian, sebelum ditutup, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak cukup sekian, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.